Halo semua, saya Reski. Di video kali ini kita akan coba untuk membuat fungsi middleware-nya lagi, yaitu untuk fungsi permission usernya, yaitu kita akan buat sebuah fitur di mana adminnya itu cuman bisa mengakses rute-rute mana saja, dan juga usernya cuman bisa mengakses rute yang mana saja nantinya. Nah, pertama-tama kita langsung buat saja middleware-nya untuk mengatur permission usernya. Masuk ke user middleware yang sudah kita buat kemarin, kita buat fungsi baru lagi. Di sini export, kita buat saja namanya yaitu permission middleware atau permission user. Di sini kita kasih parameter yang berupa REST parameter. Nah, untuk REST parameternya teman-teman bisa cek saja di link deskripsi, yaitu fitur ES6 REST parameter. Kita buat allow function di sini. Nah, di dalamnya ini kita buat untuk mengatur request, respon, dan juga next-nya. Kita buat jadi dari async supaya mengatur asinkronusnya, yaitu request, respon, dan juga next. Seperti ini. Selanjutnya di dalam request, respon, dan next-nya ini, dalam fungsinya, kita coba ambil dulu data dari role-nya yang ada database, contohnya seperti di gambar. Kita ambil cons, yaitu roles data, sama dengan kita wait, panggil modelnya, yaitu role. Nah, di sini sudah terpanggil role titik, kita gunakan find by pk, ambil berdasarkan primary key-nya, di mana primary key-nya itu kita ambil dari request user ID-nya dari fungsi out middleware-nya yang ini. Kita masuk di sini request titik user, kemudian ambil berdasarkan role ID. Kemudian di dalam role datanya kita sudah ambil satu data dari role-nya, tapi yang kita akan coba bandingkan nanti dengan parameternya yang ada di sini. REST parameternya yaitu nama dari role-nya. Role name sama dengan ambil dari role data titik name-nya atau nama dari role-nya yang ada database. Selanjutnya kita buat kondisi jika roles name, jika roles-nya yang ada di list parameternya itu tidak sama dengan, kita gunakan include sebagai pembanding nilainya dengan role name yang kita dapatkan di database. Ya, jika di parameternya nanti ini kita tidak masukkan sesuai dengan yang ada di role name-nya, nah maka akan menampilkan respon kondisinya ini, yaitu responnya kita return return next. Di next-nya kita buat respon dengan status 403, kemudian buat berupa JSON, kita tampilkan statusnya 403, kemudian errornya. Nah, untuk errornya sendiri kita buat berupa string, yaitu Anda tidak dapat mengakses halaman ini. Nah, tapi kalau dia role-nya itu sama dengan role yang ada di database-nya, maka dia tidak akan jalankan fungsinya ini, tapi dia next ke fungsi selanjutnya. Kemudian karena di sini kita mengatur di database-nya, kita jalankan juga exam-nya, yaitu Apache dan MySQL. Dan kita jalankan servernya juga di view terminal
mpn rundev. Oke, selanjutnya kita akan coba daftarkan permission user kita ini ke dalam endpoint yang kita ingin proteksi. Contoh di endpoint kategori, kita buat saja ke detail kategorinya ini. Kita masukkan satu middleware lagi. Kita import dulu, yaitu permission user. Kemudian permission user. Nah, role apa yang bisa mengakses rute detail kategorinya ini? Kita coba buat, yaitu role-nya admin. Jadi cuman role yang admin saja yang bisa mengakses detail kategorinya ini. Oke, selanjutnya terakhir kita akan coba di dalam postman-nya. Apakah rute yang kita buat ini berjalan atau tidak dari middleware-nya yang ini. Ya cuma admin yang bisa mengakses detail dari kategorinya. Kita masuk ke postman. Di postman kita lakukan login dulu untuk mendapatkan tokennya dari middleware yang pertama, yaitu out middleware-nya. Sini kita langsung send. Nah, kita dapat tokennya dan tokennya juga sudah masuk ke dalam environment-nya di sini. Nah, Resky ini itu role-nya yaitu user biasa untuk role-nya. Nah, kalau user biasa, apakah dia bisa mengakses detail dari kategorinya atau tidak? Kita buka detail kategori. Nah, ini sudah masuk barrier tokennya. Kemudian kita coba send. Nah, ini ada error. Kita cek errornya apa. Kita masuk ke dalam codingan. Buka terminal. Nah, errornya itu ada di dalam request role ID-nya yang ada di user middleware. Kita coba cek user middleware. Oke, kita sudah dapat errornya. Nah, errornya itu di sini di request usernya kita belum isi karena request usernya ini masih kosong. Di dalam export out middleware-nya kita isi sama dengan current user atau user yang sekarang. Nah, yang nanti request usernya ini kita bisa ambil di dalam permission usernya, yaitu request user ke sini, yaitu current user yang kita dapatkan dari sini, kode ID-nya, yaitu tokennya. Oke, sebelum kita testing di dalam postman-nya, kita jalankan ulang lagi terminalnya. Terminal mpn rundev. Oke, kemudian kita coba lagi. Kita coba login ulang lagi di dalam postman-nya. Login ulang pakai email dengan role user. Kita send. Dapat tokennya dan di sini environment-nya juga sudah berubah sesuai dengan token yang kita dapatkan. Selanjutnya di detail kategori kita send lagi. Nah, ini kita sudah akses datanya, yaitu karena role-nya itu user, maka tampil 403 yaitu forbidden, yang mana kita tidak bisa akses halaman tersebut karena role kita itu user bukan admin. Tapi kalau kita masuk menggunakan role admin, kita login lagi. Nah, untuk user dengan role admin namanya admin@mail.com, passwordnya 1-8, kita send. Tokennya berubah di environment-nya. Kemudian kita coba akses rutenya, send. Nah, kita dapat datanya. Ya cuman role admin saja yang bisa mengakses rutenya tersebut. Nah, kalau kita ingin coba untuk kedua role-nya itu cuma bisa akses rutenya, berarti di dalam endpoint-nya, di dalam codingan, di rutenya kita bisa tambahkan di sini. Jadi cuman user admin dan juga user bisa mengakses rute detail kategorinya ini. Nah, kita coba lagi di postman-nya. Kalau kita masuk pakai user biasa yaitu Resky tadi, kita send, dapat tokennya. Selanjutnya di detail kita send juga. Nah, dia bisa akses rutenya sekarang. Tapi jika role-nya itu tidak ada di dalam database atau belum ada role tersebut di dalam database-nya, contoh kita buat di sini. Kita buat role-nya contoh
contoh staff. Nah, role untuk staff kan belum ada. Kalau kita jalankan nanti, staffnya itu tidak ada untuk role-nya, atau dia akan muncul error dari role-nya ini. Kita coba codingan. Nah, ini yang kita pakai login yaitu Reski yang role-nya user. Pada saat kita jalankan rutenya, nah dia akan forbidden juga 403. Nah, jadi mungkin di sini kita bisa kasih permissionnya, dia bisa diakses oleh admin dan user untuk detail dari kategorinya. Dan juga kita bisa proteksi beberapa rutenya ini. Nah, contoh untuk tambah data kategorinya, kita masukkan middleware out-nya dan juga permission usernya. Ini cuman bisa diakses sama admin. Nah, untuk find all, tampilkan semua kategorinya. Nah, ini untuk public, meskipun dia tidak login bisa diakses juga. Nah, untuk update kita masukkan juga, dia cuma diakses oleh admin saja untuk update kategori. Delete kategori juga, yaitu cuma bisa diakses oleh admin saja, user biasa tidak bisa. Nah, ini juga sama ya, untuk detailnya kayaknya kita buat dia public, bisa diakses oleh semua user meskipun dia tidak login. Nah, yang kita proteksi di sini yaitu tambah kategori, update kategori, dan juga delete kategorinya. Mungkin sekian sedikit penjelasan untuk middleware menggunakan permission usernya, yaitu kita bisa batasi role mana saja yang bisa mengakses router tersebut menggunakan middleware-nya. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe. See you in next video. Have a nice day. Bye.